Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Ganda Ragil. Di sini saya masih akan membahas cara membaca Al-Quran dengan cepat dan benar, yang part 2. Jadi cara membaca Al-Quran yang cepat dan benar, kita harus melewati Iqra 2. Di Iqra 2 banyak mengenalkan rumus-rumus. Apabila di part 1 semalam anak-anak kita sudah hafal huruf-huruf hijaiyahnya, maka kita langsung masuk ke Iqra 2. Jadi rumus-rumus yang saya maksud ialah ini. Rumus-rumus yang saya maksud adalah ini. Jadi kita kenalkan kepada mereka yang sudah tahu atau sudah hafal ini huruf ba, ini huruf ta. Kita harus mengenal kepada mereka ini ba bila disambung. Pokoknya bilang kepada mereka, nah ingat siapa yang titiknya selalu 1 di bawah, ingat berarti ba. Titiknya 2 di atas, ta. Kalau mereka disambung berarti seperti inilah bentuknya. Kenalkan kepada mereka yang ini saja. Bada, ini bada, da bila disambung seperti ini bentuknya. Taro, taro, tawa, tawa. Kenalkan pada mereka rumus yang ini. Apabila mereka sudah bisa yang ini, langsung lompatkan ke rumus selanjutnya. Karena di Iqra 2 kita banyak menjumpai rumus-rumus. Ini rumus yang kedua. Kenalkan kepada anak kita na bila disambung. Karena na disambung, dia bentuknya mirip seperti huruf ba, tetapi titiknya di atas. Jadi kenalkan pada mereka setiap ada titik 1 di atas berarti huruf na. Setiap ada titik 1 di atas huruf na. Seperti ini. Ini. Ya. Jadi ingatkan pada mereka setiap ada titik 1 di atas berarti huruf na. Lanjut ke rumus ketiga. Kenalkan pada anak kita ya apabila disambung. Karena ya apabila disambung bentuknya sudah berbeda daripada aslinya. Jadi bilang pada mereka setiap yang titiknya 2 di bawah berarti huruf ya. Kalau 2 di atas huruf ta. 2 di bawah ya. 2 di atas ta. Kenalkan pada mereka rumusnya saja. Apabila mereka sudah nangkap yang di atas ini, maka akan mudah mengajarinya. Usahakan mereka harus ingat ya bun. Lanjut ke rumus selanjutnya. Rumus selanjutnya yaitu mengenalkan ja bila disambung. Karena huruf ja, ha, dan kho itu sangat mirip, yang membedakan hanya titiknya. Jadi kita harus mengenalkan pada anak kita apabila huruf ja, ha, dan kho apabila disambung ingatkan ada runcing. Ada runcingnya. Saya selalu bilang pada anak didik saya, ingat nak, setiap ada runcing seperti ini, ingat antara 3. Ja, ha, kho. Berarti kalau ada runcing titik di bawah berarti huruf ja. Lihat, ini ja, runcing titiknya di bawah. Berarti kalau runcing titik di bawah berarti huruf ja. Kalau runcing tidak ada titiknya berarti huruf ha. Kalau runcing titiknya di atas berarti huruf kho. Ingatkan pada mereka yang 3 ini, ja, ha, kho, agar mereka paham. Kalau mereka sudah betul-betul paham, baru lompat ke rumus selanjutnya. Rumus selanjutnya mengenalkan huruf sa yang disambung dan sya. Kalau saya membilang pada anak didik saya cara membedakan sa, sya, dan tha, ingat ada giginya. Saya membilang pada mereka ini adalah gigi. Jadi kalau sa yang biasa dia cuma ada gigi tapi tidak ada titik. Kalau sya ada gigi ada titik 3. Tapi kalau tha dia hanya titik 3 tapi tidak ada gigi.
Jadi seperti itu, kenalkan kepada mereka perbedaan 3 ini. 1, 2, 3. Agar mereka faham. Karena dari awal kita ajarkan kepada mereka makhraj dan fasohah huruf. Agar terlatih dari kecilnya. Jadi sa, sya, tha. Ingat pada mereka, berarti kalau sa disambung dan sya disambung, ada giginya. Begitu juga dengan huruf so. Apabila disambung dia jadi seperti ini. Saya selalu mengingatkan kalau so, bo, sa sama sya apabila disambung tidak menggunakan ekor. Ini ekornya kita buang ya nak. Kita pakai perutnya aja. Lihat. Ini sa, ekornya kita buang. Jadilah giginya aja. Sya, ekornya kita buang. Tinggal gigi dan titiknya. So pun dengan do begitu. Kita buang ekornya. Kita buang ekornya. Tinggallah perutnya. Jadi kenalkan kepada anak kita perbedaannya dan perubahan hurufnya. Karena huruf so yang utuh dia memiliki ekor, sedangkan apabila sudah disambung dia tinggal perutnya. Jadi anak-anak harus tahu agar anak-anak kita tidak kebingungan ya bun. Lanjut kita masuk ke rumus selanjutnya. Baik, rumus selanjutnya kita mengenalkan huruf A bila disambung. Karena A bila disambung dia ada 2 bentuk. Ya. Jadi saya selalu bilang apabila disambung dia mirip seperti huruf sa, sya, so, dan do. Hilangkan ekornya. Jadi kita memakai kepalanya saja. Ingat nah, ini kan huruf A. Apabila disambung dia tidak menggunakan ekor, yang dipakai kepalanya saja. Ini kepalanya. Jadi kenalkan pada anak kita huruf A bila disambung kepalanya saja. Ini juga huruf A. Kenalkan kepada mereka juga karena A seperti ini anak-anak banyak keliru. Ya. Mereka sering lupa A yang seperti ini. Kenalkan kepada mereka bahwasanya ini juga huruf A. Dan apabila ekornya hilang, apabila disambung, dia akan hilang ekornya. Kenalkan pada anak-anak, ini dia. Jadi beritahu pada anak-anak bahwasanya ini huruf A bila disambung, ini juga huruf A. Dan beritahu pada mereka, nah apabila A ada titiknya 1 di atas, mereka kan sudah hafal kalau itu huruf R. Ini dia, R. Jadi apabila disambung, dia akan seperti ini. Jadi kenalkan pada mereka, nah A apabila disambung hilang ekornya. Jadi kalau ini ada titiknya jadi huruf R. Beritahu kepada mereka ini huruf R. Begitu pula yang ini. Jadi mereka akan paham dan tidak kebingungan. Apabila mereka sudah bisa menguasai rumus yang ini, langsung ke rumus selanjutnya. Jadi setelah rumus yang A, seharusnya kita akan baca yang ini. Karena kita trik cepat membaca Al-Quran, kita bahas tentang rumus-rumusnya saja. Karena apabila anak sudah menguasai, kita bisa langsung lompat-lompatkan sampai mana dia bisa. Karena ini Iqra, bukan Al-Quran. Rumus selanjutnya ialah mengenalkan huruf sambung na, fa, dan qa. Ingat, tadi sudah dijelaskan huruf na. Setiap titik 1 di atas dan tidak runcing, itu berarti huruf na. Setiap titik 1 di atas dan tidak runcing, itu huruf na. Huruf fa, beritahu pada anak kita, setiap bulat-bulat ada titiknya 1 di atas, itu huruf fa. Begitu juga dengan ko, setiap bulat-bulat titiknya 2 di atas, itu huruf ko. Karena ada juga titik 2 di atas tapi tidak bulat, itu huruf ta. Jadi kita harus memberitahu mereka bulat-bulat titik 1 fa, bulat-bulat titik 2 qa. Jadi anak-anak kita harus mengenal ini. Apabila mereka sudah hafal, sudah paham tentang rumus di atas ini, bisa langsung lompat ke rumus selanjutnya. Kita lewatkan yang ini karena anak kita sudah bisa, langsung ke rumus-rumusnya saja. Ini rumus selanjutnya mengenalkan huruf K apabila disambung. Saya selalu bilang kalau huruf K
ada petirnya, ingat kakak. Jadi kalau K disambung, dia selalu ada garis miring seperti ini. Jadi saya selalu bilang pada anak-anak, ingat naik, setiap ada garis miring seperti ini, bahkan ini, ingat huruf K. Jadi kenalkan kepada mereka setiap ada garis miring seperti ini, bahkan yang seperti ini, itu namanya huruf K, K. Ya, lanjut ke rumus selanjutnya. Kenalkan juga kepada anak kita perbedaan huruf la dan a, karena banyak yang belum bisa membedakan huruf la dan a di dalam Al-Quran, karena memang agak sulit apabila tidak betul-betul tahu. Bahkan orang dewasa pun banyak yang salah. Jadi di sini katanya bila di muka atau di tengah, bukan a tapi la. Jadi maksud dari rumus di atas adalah la, a, maksud saya a itu tidak pernah berada di tengah. Huruf a tidak pernah berada di tengah, dia selalu di ujung. Ya, contoh la a, nah, dia selalu di ujung kan, la a. Jadi yang di awal atau di muka dan di tengah itu selalu huruf la. Contoh, ini dia di awal la, di tengah la. Jadi kadang orang bisa salah tanggap. Ini banyak dibaca orang ja'ala, padahal ini jalala. Ingat, pokoknya ingat satu kata aja. Huruf A tidak pernah di tengah atau di awal. Huruf A selalu di ujung. Ini dia di ujung. Ini di ujung. Ya, ini di ujung. Oke. Jadi walaupun ini di ujung, kita kan sudah tahu ini huruf la. Jadi yang mirip-mirip ini, mirip seperti ini. Ini kan mirip huruf la ini. Tapi karena dia di ujung, berarti dia huruf A. Pokoknya kita harus memberitahu anak kita, huruf A tidak pernah di awal dan di tengah, dia selalu di ujung. Lanjut ke rumus selanjutnya. Rumus selanjutnya ialah mengenalkan huruf ma bila disambung. Jama'a. Ingat ma bentuknya bulat di bawah. Seperti ini. Kenal kepada anak berarti ini huruf ma. Ma. Dan ada juga ma yang bentuknya seperti ini. Terkadang anak-anak bingung. Mi ini huruf apa? Kita harus memberitahu ini ma. Ingatkan kepada mereka, ingat seperti ini selalu. Ingatkan pada mereka, nah ini namanya huruf ma. Ya. Jadi selalu beritahu mereka yang mereka kurang paham dan jelaskan betul-betul pada mereka agar mereka tidak salah paham. Jadi apabila sudah hafal semua rumus-rumusnya, bisa langsung lompat ke rumus selanjutnya. Naharo, ha, bila disambung. Ingat yang bulat-bulat seperti ini selalu huruf H. Bulat-bulat seperti ini. Kenalkan pada mereka ini huruf H. 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 Ini ingatkan juga kepada mereka yang semalam. Ma. H. Lanjut ya bun. Di Iqra 2 sudah mengenalkan tentang mat. Mat itu panjang. Artinya di sini kita sudah mengenalkan tanda panjang, tanda baca panjang kepada anak-anak. Jadi ini sudah masuk tanda baca panjang. Ini sangat wajib sekali anak-anak tahu. Ya bun. Jadi apabila mereka belum bisa di bagian ini, diulang-ulang terus. Ini akan saya bahas di video selanjutnya. Jadi tunggu video saya selanjutnya. Dan jangan lupa like, share, dan komen ya bun. Ini akan kita bahas di video saya selanjutnya. Baik, sampai sini dulu video saya. Apabila ada kekurangan saya atau salah saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.